anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil dengan Ibu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Semoga hari ini menjadikan hari-harimu yang sangat bahagia lahir dan batin. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mengucap basmalah. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta, serta letak dan luas Indonesia. Pada buku paket IPS kelas 7 kurikulum 2013 halaman 7 sampai dengan halaman 16. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kompetensi dasar 4.1. Menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna. Dari interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Kedua, dapat menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan letak dan luas Indonesia. Yuk, mari kita mulai pembelajaran kita. Masih semangat? Tentu. Pemahaman lokasi melalui peta. Pengertian peta. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil memakai skala peta. Untuk dapat membaca peta dengan baik, perlu diketahui terlebih dahulu tentang komponen peta. Komponen peta antara lain: 1. Judul peta. 2. Skala peta. 3. Orientasi utara. 4. Simbol peta. 5. Garis koordinat. 6. Insert. 7. Legenda. 8. Sumber peta. Mari kita mendengarkan penjelasan satu persatu tentang komponen peta. 1. Judul peta. Judul peta mempunyai manfaat untuk menunjukkan isi dari suatu peta. Misal, peta penggunaan lahan di Indonesia. Dilihat dari judul peta tersebut, adalah sebaran pemakaian lahan yang ada di Indonesia, yang dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan sebagainya.
Penjelasan kedua mengenai skala peta. Skala peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan, yaitu jarak sesungguhnya. Penjelasan ketiga mengenai orientasi utara. Orientasi utara pada umumnya mempunyai orientasi utara pada peta tersebut yang disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah tersebut bervariatif, sedangkan penempatannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka. Penjelasan keempat tentang simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut bagi orang yang melihat peta akan mudah memahami isi dari peta. Penjelasan kelima mengenai garis koordinat. Garis koordinat merupakan garis khayal yang terdapat pada peta, yang berupa koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis bujur dan garis lintang. Manfaat garis bujur dan garis lintang menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Penjelasan keenam mengenai insert. Insert adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh, penjelasan mengenai legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada peta. Dengan legenda, pembaca akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan tersebut. Dan yang kedelapan, mengenai sumber peta. Dari sumber peta, orang akan tahu atau lembaga yang membuat peta, sehingga dengan mengetahui dari pembuatan petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Sampailah kita pada kesimpulan mengenai komponen peta, antara lain berisi tentang judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, insert, legenda, dan struktur peta. Demikian pembelajaran pemahaman lokasi melalui peta. Semoga dari pembelajaran kalian dapat memahami letak dan luas Indonesia. Pada letak dan luas Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Luas dan wilayah Indonesia 1.905 juta kilometer persegi. Jumlah pulau Indonesia 13.466. Posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis yaitu posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Garis lintang adalah garis hayal yang melengkapi permukaan bumi secara horizontal. Dan garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Apa pengaruh letak astronomis Indonesia? 1. Wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis. Dan yang kedua, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di antara 1. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 2. Di antara benua Asia dan benua Australia. Sudah tahukah kamu letak Indonesia? Oleh karena itu, cintailah negara tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.